wabarakatuh. Kembali lagi dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, baik. Untuk selanjutnya di kelas 8. Sekarang kita belajar tentang jenis puisi dan pesan di dalam puisi. Nah, kemarin kan sebelumnya itu Bu Nidia sudah bilang untuk belajar majas. Tetapi untuk yang majas ini kan materinya lumayan sulit. Jadi nanti Bu Nadia taruh di minggu depan, karena minggu depannya lagi insya Allah tanggal 26 itu Bu Nadia udah masuk. Jadi nanti kita bermain tentang majas di situ secara perdana. Oke, jenis puisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama diafan dan yang kedua adalah prismatis. Nah, kalau puisi diafan ini kata kuncinya dia lebih mudah dipahami dan tidak banyak kata kiasan, dan puisinya itu terasa langsung dan nyata. Sedangkan kalau puisi prismatis, dia itu mempunyai makna yang tidak langsung dan terkesan lebih sulit dan banyak menggunakan majas atau sebuah kiasan. Nah, contohnya seperti ini. Nih, yang pertama ini adalah puisi diafan tentang ibu. Ibu bangun setiap pagi menyiapkan sarapan untuk kami. Dengan senyum dan penuh kasih, jasamu tak pernah terganti. Nah, yang kedua yaitu puisi prismatis. Nah, puisi prismatis ini dia terkesan lebih susah. Jadi, pagi di jendela matahari mengetuk kaca, mengajak bumi terjaga, embun berbisik pelan menyimpan rahasia alam. Ya, jadi beda antara puisi diafan dan puisi prismatis. Sudah jelas di sini sudah terlihat. Untuk selanjutnya adalah menentukan pesan dalam sebuah puisi. Nah, ini contoh puisinya. Aku pergi ke sekolah membawa buku dan cita-cita. Aku belajar dengan rajin agar masa depanku bahagia. Nah, makna puisi di sini, puisi ini menceritakan tentang kegiatan seorang anak yang pergi ke sekolah untuk belajar demi masa depan yang baik. Lah, pesannya adalah, jadi pesan yang dapat kita ambil itu apa? Bahwa kita harus rajin belajar agar dapat meraih masa depan yang bahagia. Nah, ini cara menentukan pesan dalam puisi. Nah, terus Bu, kalau seandainya puisi tersebut jenisnya prismatis, saya harus menganalisisnya seperti apa? Nah, ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pasti kita perhatikan judul dulu. Terus yang kedua, tandai kira-kira apa yang nggak paham ya, dan mungkin bisa dicari. Nah, yang ketiga adalah dibayangkan sebuah kejadian di dalam sebuah puisi tersebut. Terus habis itu yang keempat, ditandai kata yang sering diulang-ulang. Kadang ada beberapa puisi yang memang katanya itu sering diulang-ulang. Dan yang terakhir adalah perhatikan diksi yang dipilih. Contoh di slide berikut. Cermin kota. Di balik kaca gedung, wajah-wajah berlari. Lampu menetas di aspal basah. Suara klakson patah, aku berdiri menjadi bayangan yang lupa pulang. Nah, sekarang kita lihat. Tandai kata yang tidak dipahami, aspal. Aspal kan kalian tahu. Oke, jalan raya yang berwarna hitam, klakson. Nah, silakan dibaca ya. Oke, sudah. Ini selanjutnya adalah perhatikan judul. Nah, cermin kota. Terus bayangkan. Nah, terus kesimpulannya. Silakan dibaca. Oke, baik. Udah kita tarik kesimpulan bahwa kesibukan dan keramaian kota dapat membuat seseorang merasa kesendirian dan kehilangan jati diri, sehingga manusia perlu tetap mengenal dirinya sendiri dan tidak lupa tujuan hidupnya.
Baik, untuk hari ini silakan berpasangan dengan temennya 2 orang. Nanti Bu Nadia bagikan LKPD. Di situ LKPD-nya puisinya berbeda-beda. Jadi setiap pasangan silakan ditentukan kelompoknya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, sama seperti yang minggu kemarin. Oke, dan seterusnya disesuaikan dengan puisinya per kelompoknya masing-masing tersebut. Jangan lupa dikirim hasilnya. Saya akhiri. Mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya di WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.